Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini karena memang kondisinya masih pandemi, jadi kita belum bisa bertemu secara langsung di kelas seperti biasanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan absen dulu ya. Saya akan absen dulu, ngecek kehadiran kalian. Jadi untuk itu saya mohon kameranya dinyalakan dulu semuanya supaya saya tahu kerapian kalian seperti apa, kemudian kesiapan kalian dalam melakukan pembelajaran ini seperti apa. Silakan di-on-kan dulu kamera ya. Oke, saya absen ya, mulai dari Mbak Ismi Nuryanti. Mbak Ismi ada? Ada Bu, ada. Dan Mbak Novita Sandra hadir? Hadir, Bu. Ya, kita mulai ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Jadi meliputi klasifikasinya, kemudian potensinya, mulai dari potensi kehutanan, kemudian kelautan, pertambangan, sampai kepada pariwisata. Nah, materi ini berkaitan ya, jadi berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang flora fauna yang ada di Indonesia, dan ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Jadi flora fauna yang ada di Indonesia itu juga merupakan salah satu dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, untuk mengingatkan, kalau misalkan tadi flora fauna termasuk dalam sumber daya alam, lalu kalau saya tanya sumber daya alam itu apa? Silakan yang mau menjawab. Saya, Bu. Oke, silakan. Sumber daya alam Mbak Sofri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam atau potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih, Bu. Oh iya, jadi segala sesuatu atau potensi alam yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup ya, itu dinamakan sumber daya alam. Oke, sekarang kalau misalkan saya membuat sebuah statement bahwa Indonesia itu gemah ripah loh jinawi. Kira-kira menurut kalian gimana? Ada yang bisa menanggapi? Saya Bu. Oke, Itu Ismi lagi. Oke, ini untuk keaktifannya juga saya catat ya. iya Ibu, itu kan gemah ripah loh jinawi, itu istilahnya hampir istilah dari Jawa ya Bu ya. Jadi bahwa negeri kita ini penuh dengan sumber daya alam. Jadi gemah ripah kekayaan yang luar biasa yang ada di Indonesia ini. Gitu Ibu, terima kasih. Ya, tepat sekali ya. Jadi gemah ripah loh jinawi artinya negeri kita itu sangat kaya akan sumber daya alam, dan itu yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, di mana kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, di mana kalian akan membangun sendiri pemahaman kalian akan mengeksplor pengetahuan melalui forum diskusi. Jadi nanti di sini kalian 10 siswa ini akan saya bagi menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada 2 siswa ya. Untuk pembagiannya saya bagi sekalian. Untuk kelompok 1 itu ada Mbak Ismi Nuryanti sama Novita Sandra. Kemudian kelompok 2 Mbak Erli Zohrian sama Mbak Sofri Tekela. Kemudian kelompok 3 itu ada Mbak Latifah Anur dan juga Mbak Fat Merian Lapanda. Kemudian kelompok 4 ini Mas Mahfurullah Ega. Kemudian dan Mbak Nisa Faradisa. Untuk kelompok 5 ini ada Mbak Tati Haryanti dengan Ana gitu ya. Oke, untuk pembagian materinya, kelompok 1 membahas tentang klasifikasi sumber daya alam, kemudian kelompok 2 membahas tentang potensi kehutanan yang ada di Indonesia, kemudian kelompok 3 membahas tentang pertambangan di Indonesia. Untuk pertanyaan dari setiap kelompok, tugas kelompok di sini. Untuk sebelumnya, saya akan menampilkan sebuah video tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Sudah jelas? Keindahan alam Indonesia
yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau. Dari video yang tadi kalian lihat, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya melanjutkan ke kegiatan berikutnya? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Mbak, siapa ini? Fatmerian. Oke. Fatmerian Lapanda. Ya, silakan Mbak Fatmerian. Untuk diskusinya hari ini, Bu, apakah semua kelompok itu harus tampil untuk presentasi atau bagaimana, Bu? Atau diacak atau mungkin nanti menurut urutan kelompok? Oke, untuk kegiatan diskusi pada hari ini saya akan sharekan tentang pembagian kelompok dan juga pembagian materi diskusinya. Ini ya, bisa terlihat semuanya. Proses, Bu. Proses sudah nampak? Sudah. Oke. Sudah. Ini ya, jadi Bisa, Bu. Oke, untuk pertemuan pada hari ini itu yang akan kita bahas tadi sudah saya sampaikan di awal, klasifikasi sumber daya alam dan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia meliputi kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Kemudian, ini untuk pembagian kelompoknya, tadi kelompok 1 Mbak Ismi sama Mbak Novita Sandra. Jadi ini bisa dicatat atau mungkin dulu tentang yang nomor 1, lakukan penelaahan tentang klasifikasi sumber daya alam dengan melengkapi tabel berikut. Jadi silakan kalian melakukan kajian ya, di mana bahan ajarnya sudah saya share di WhatsApp group, kemudian mungkin juga bisa ditambahkan dari LKS atau dari internet untuk melengkapi tabel ini. Jadi silakan dicari tentang SDA berdasarkan bentuk yang bisa dimanfaatkan, macamnya seperti apa, kemudian contoh di sekitar tempat tinggal kalian itu ada apa saja, dan juga bagaimana pemanfaatannya. Kemudian untuk berdasarkan ketersediaannya, berdasarkan sumber asal, berdasarkan nilai ekonomisnya juga sama ya. Kemudian yang kedua, lakukan kajian tentang mengapa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Nah, itu silakan kalian cari faktor penyebabnya. Kemudian, ini untuk penilaiannya, untuk penilaian ini yang akan saya nilai adalah kelengkapan dan ketepatan dalam menjawab. Kemudian pada saat kalian menganalisis, kedalaman analisis itu juga akan saya nilai gitu ya. Kemudian nanti ketika presentasi juga akan saya nilai berkaitan dengan jawaban, kemudian bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian bagaimana kalian menyimpulkan, itu akan saya nilai. Jadi tidak hanya LKPD ini yang akan saya nilai, tetapi juga perform kalian ketika presentasi itu juga akan saya nilai. Sudah jelas ya? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas. Oke, untuk diskusinya silakan kalian diskusikan melalui WhatsApp group. Jadi saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Silakan didiskusikan di WhatsApp group. Nanti kalau ada sesuatu yang mungkin kalian kesulitan, itu silakan bisa ditanyakan ya. Saya juga akan masuk di grup situ. Jadi saya bisa memantau bagaimana kalian berdiskusi, dan juga sekaligus saya bisa melihat siapa saja yang terlibat aktif dalam diskusi itu ya. Saya beri waktu, silakan melakukan diskusi. Lalu nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan di sini. Sudah selesai diskusinya? Semuanya sudah selesai kelompok 1 sampai 5? Sudah selesaikah? Sudah selesai? Oke. Silahkan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oke, silakan. Dengan Mbak siapa ini ya? Novita Sandra. Oke, baik. Silakan Mbak Novita. Tadi mengklasifikasikan mengenai sumber daya alam. Nah, aspek yang diselidiki itu yang pertama, sumber daya alam berdasarkan bentuk yang bisa dimanfaatkan. Macamnya ada sumber daya alam materi, kemudian ada sumber daya alam hayati, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Untuk kelompok lain silakan menanggapi.
atau mungkin menambahkan ya, menambahkan tentang pemanfaatannya. Silakan. Kelompok lain, kelompok 2 mungkin atau kelompok 3? Ada? Oke, saya tunjuk ya. Saya tunjuk, silahkan Mbak Fatmerian. Oke, tadi sudah bicara, yang belum berbicara adalah Mbak Latifah. Ada? Mbak Latifah Anur? Masih tersambung? Ada Ibu. Oke. Iya, ada Ibu. Bisa ditambahkan atau mungkin menanggapi atau mungkin bertanya, silahkan. Saya menambahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam, yaitu misalnya untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Ibu. Contohnya misalnya sumber daya alam yang diperbarui itu ada udara, angin, tenaga air terjun, tanah, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Terus pemanfaatan sumber daya alam yang bisa diperbarui itu, udara bisa digunakan untuk makhluk hidup bernafas manfaatnya, terus angin untuk menggerakkan sumber energi, tanah sebagai media tanam, sinar matahari sebagai sumber energi. Terima kasih, begitu Ibu. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Jadi tambahan dari Mbak Latifah Anur tentang pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya ya. Jadi untuk yang sumber daya alam yang bisa diperbarui itu ada tadi yang dicontohkan oleh Mbak Novita, itu ada air, tanah, udara, dan Mbak Latifah itu sudah menambahkan tentang pemanfaatannya. Untuk kelompok 3, 4, dan 5, ini karena keterbatasan waktu ya, karena waktunya tidak cukup, silakan kalian post di Google Classroom. Kemudian semua kelompok itu wajib untuk memberi komentar ya. Komentarnya itu bisa berupa pertanyaan atau menambahkan atau mungkin menyanggah ya. Silakan kalian lakukan di Google Classroom. Oke, baik. Saya akan menyimpulkan ya. Jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, oleh kalian, oleh Bu siapa tadi ya, oleh Mbak Novita, bahwa di Indonesia itu ada bermacam-macam sumber daya alam ya. Klasifikasinya ada sumber daya alam berdasarkan bentuk yang bisa dimanfaatkan, itu ada sumber daya alam materi, kemudian hayati, energi. Kemudian tadi ada satu yang belum tentang mengapa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam ya. Jadi dilihat dari faktor geologis, kemudian dilihat dari faktor iklim juga, kemudian dari faktor geomorfologis. Kalau dari segi faktor geologis ya, karena negara kita ini merupakan pertemuan dari tiga lempeng aktif, lempeng Indo-Australia, kemudian Eurasia, dan juga Pasifik, dan itu selalu bergerak aktif ya setiap hari, bahkan ya setiap hari pergerakannya itu 3-5 cm. Nah, karena pergerakannya itulah maka Indonesia menghasilkan banyak gunung api. Nah, gunung api itu bisa menjadi salah satu sumber daya alam ya, kekayaan, karena ada gunung api otomatis tanahnya itu bisa menjadi subur. Selain itu di dalam gunung api juga ada banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita temukan, misalkan barang tambang. Kemudian dari faktor iklim juga, kalau kita berbicara tentang faktor iklim, berarti kaitannya dengan letak astronomis Indonesia. Indonesia berada di daerah tropis, sehingga untuk iklimnya itu cenderung setiap hari mendapatkan matahari. Nah, karena setiap hari ada sinar matahari, ini akan mempengaruhi keanekaragaman sumber daya alam, khususnya hutan ya. Itulah mengapa tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa potensi hutan Indonesia ini sangat melimpah. Bahkan Indonesia ini dikatakan sebagai paru-paru dunia ya. Kemudian dari segi faktor geomorfologi juga, karena proses geologi yang sangat kompleks sehingga menghasilkan bentukan yang berbeda, yang beragam ya. Nah, itu juga merupakan salah satu dari kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk untuk mengetes ya, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi ini. Saya sudah siapkan soal post-test di Google Classroom, silakan itu bisa dikerjakan. Kemudian nanti kalian membuat resume singkat tentang materi yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan saya harapkan keaktifan
kalian itu seperti ini ya, seperti ini. Jadi semuanya aktif, menanggapi, bertanya, dan juga aktif dalam mencari, dalam berdiskusi. Oke, untuk menutup silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Semoga tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan dan juga selalu patuhi protokol kesehatan supaya nanti kita bisa segera bertemu kembali di dalam kelas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.